Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Kalbi dengan NIM 193140032 dari kelas manajemen A 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang sifat analisis regresi. Yang pertama ialah asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam suatu makalah yang terkenal. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Penjelasan itu adalah bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur regres ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Selanjutnya, hukum regresi semesta atau Law of Universal Regression dari Galton diperkuat oleh temannya Carl Person yang mengumpulkan lebih dari 1.000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang tinggi kurang daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi, mundurnya atau retracing anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata-kata Galton, ini adalah kemunduran ke arah sedang. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan atau explanatory variables, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean, atau rata-rata populasi variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel berulang variabel yang menjelaskan yang belakangan. Selanjutnya adalah ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik, seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya menghadapi variabel random atau stochastik, atau proses stochastik adalah proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stochastik. Selanjutnya adalah regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall dan Stuart, sesuatu hubungan statistik bagaimanapun kuat sugestif tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari berupa teori atau lainnya. Berikutnya ialah regresi versus korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi tujuan utamanya untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel lain. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik, random, atau stochastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel yang menjelaskan atau explanatory variables diasumsikan mempunyai nilai yang tetap atau dalam pengambilan sampel secara berulang. Sedangkan dalam analisis korelasi, kita memerlukan yang manapun dari dua variabel secara simetris. Tidak ada perbedaan antara variabel bebas dan variabel yang tak menjelaskan. Berikutnya ialah istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas atau dependent variables dan variabel yang menjelaskan atau explanatory variables digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama ialah variabel tak bebas atau dependent variables, yaitu variables yang menjelaskan atau explain variables
atau bisa juga disebut dengan yang diramalkan atau predikten, yang diregresi atau regresen, atau bisa juga sebagai tangkapan atau respons. Yang kedua ialah variabel yang menjelaskan explanatory variables atau variabel bebas independent variables, peramal atau prediktor yang meregresi atau regressor, perangsang atau variabel kendali atau stimulus or control variables. Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, sudah itu jelaskan dengan analisis regresi sederhana atau dua variabel. Tetapi kalau kita mempelajari ketergantungan satu variabel ya pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, maka dikenal sebagai analisis regresi majemuk atau multiple regresi analisis. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.